Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dava Abitama, mahasiswa Prodi PPKN Universitas Lampung dengan NPM 2513032056 kelas 25B. Teman-teman, seperti yang kalian ketahui, banyak sekali contoh-contoh seperti di jalan, di toko ataupun di pasar, masih banyak tulisan-tulisan yang penggunaannya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas secara khusus tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik, lengkap dengan contoh-contoh kesalahan dan bagaimana cara membenarkannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital, atau yang juga kita kenal sebagai huruf besar, adalah huruf yang digunakan pada posisi-posisi tertentu dalam sebuah penulisan, sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Jadi, bukan sembarangan kapan mau pakai huruf besar, karena adanya aturan-aturan yang mengikatnya. Sementara itu, tanda baca adalah simbol-simbol tertentu dalam penulisan yang berfungsi membantu pembaca untuk memahami makna, jeda, dan intonasi dari sebuah kalimat. Tanpa tanda baca yang benar, sebuah kalimat bisa menjadi rancu dan juga membingungkan pembacanya. Nah, kedua hal ini, huruf kapital dan tanda baca, diatur secara resmi oleh negara melalui PUEB atau yang dikenal Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Artinya, ini bukan sekadar soal estetika atau selera pribadi, karena hal tersebut merupakan kewajiban berbahasa yang mencerminkan identitas dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, sekarang yang selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aturan penggunaan huruf kapital berdasarkan PUEB. Aturan yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Ini adalah hal yang paling dasar, tetapi seringkali kita temukan pelanggaran-pelanggaran seperti di spanduk dan baliho, yang seluruh kalimatnya itu ditulis dengan huruf kecil semua. Yang kedua, aturan huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang, nama tempat, dan nama instansi resmi. Jadi misalnya nama kota, nama provinsi, nama rumah sakit, dan nama sekolah, semuanya harus diawali huruf kapital. Yang ketiga yaitu huruf kapital digunakan pada setiap kata dalam judul atau papan nama resmi. Namun ada pengecualiannya, yaitu kata tugas seperti di, ke, dari, dan untuk. Nah, hal tersebut tidak perlu dikapitalkan kecuali berada di awal kalimat. Yang keempat yaitu huruf kapital digunakan pada nama singkatan nama lembaga resmi seperti DPR, TNI, KPK, dan sebagainya. Keempat aturan inilah yang paling sering diabaikan, terutama pada tulisan-tulisan yang ada di ruang publik sekitar kita. Selanjutnya yaitu kita bahas tanda baca. Ada 4 jenis tanda baca yang paling sering muncul dan paling sering disalahgunakan di ruang publik. Yang pertama yaitu ada tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan dan pada penulisan singkatan. Contohnya, singkatan dan lain-lain ditulis DLL dengan titik di akhir. Kedua yaitu ada tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian. Misalnya, kami menjual baju, celana, dan sepatu. Koma digunakan di antara setiap unsur yang dirinci. Ketiga, yaitu ada tanda seru, yang digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Yang perlu diingat adalah tanda seru cukup digunakan satu kali saja. Seringkali kita lihat di spanduk iklan tanda seru dipakai sampai 5 atau bahkan sampai 10 kali berturut-turut. Itu adalah suatu yang tidak sesuai dengan kaidah PUEB dan terkesan tidak profesional. Yang keempat yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk merangkai kata ulang seperti sayur mayur, ramah tamah, dan juga untuk merangkai kata gabung tertentu yang memerlukan tanda hubung. Keempat tanda baca inilah terlihat sederhana, namun kesalahan dalam penggunaannya sangat mudah kita temukan di ruang publik setiap harinya. Nah, sekarang bagian yang paling menarik, kita akan lihat langsung contoh nyata kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik beserta cara pembenarannya. Contoh yang pertama yaitu pada papan nama toko.
Sering kita lihat papan nama toko yang ditulis seperti ini. Toko baju murah Pak Budi. Seluruhnya ditulis huruf kapital atau huruf kecil. Ini jelas menyalahi kaidah QEB. Karena nama toko adalah nama resmi, maka setiap awal katanya harus ditulis dengan huruf kapital. Sehingga penulisan yang benar adalah toko baju murah Pak Budi. Contoh yang kedua yaitu ada di spanduk atau banner. Ada spanduk yang tertulis selamat datang di kota Bandar Lampung. Perhatikan pada tulisan tersebut ada pencampuran huruf kapital semua di beberapa kata dan juga huruf kapital di kata lain tanpa pola yang jelas. Ini jelas tidak sesuai dengan kaidah QEB. Maka yang benar adalah selamat datang di kota Bandar Lampung, kapital hanya di awal setiap kata nama. Sementara kata tugas di tetap ditulis dengan huruf kapital atau huruf kecil. Contoh yang ketiga yaitu iklan atau banner toko. Ini yang paling sering kita temui, tulisan seperti diskon besar, jangan sampai ketinggalan. Tanda seru tersebut ditulis hingga berkali-kali. Menurut QEB, tanda seru cukup ditulis satu kali saja. Jadi yang benar adalah diskon besar jangan sampai ketinggalan. Lebih sesuai dengan kaidah QEB penggunaannya. Contoh keempat yaitu ada di pelang atau rambu jalan. Sering kita temui rambu yang tertulis dilarang membuang sampah di sini. Dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, kalimat perintah harus diawali dengan huruf kapital. Kedua, kata di sini di tulisan tersebut disambung, padahal kata di sini sebagai kata keterangan tempat harus ditulis terpisah. Sehingga yang benar adalah dilarang membuang sampah di sini. Dari keempat contoh tadi, kita bisa lihat betapa mudahnya kesalahan ini terjadi dan juga betapa mudahnya pula jika kita mau sedikit lebih teliti. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa kita. Ketika kita menulis dengan benar di ruang publik, kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang cerdas, tertib, dan juga bangga dengan bahasa sendiri. Ada 3 langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang. Pertama, selalu periksa tulisan sebelum dicetak atau dipasang di ruang publik. Yang kedua, jadikan QEB sebagai panduan utama dalam penulisan resmi. Yang ketiga, kalau melihat kesalahan di sekitar kita, tegur dengan cara yang sopan. Karena sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap bahasa dan bangsa. Demikianlah video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.